Oke, mulai aja teman-teman ya, presentasi dari kelompok 4 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat untuk diskusi mata kuliah manajemen perubahan konsentrasi manajemen sumber daya manusia yang terhormat kepada Eva Novita Pratiwi, SMMM, dan juga teman-teman manajemen konsentrasi kelas B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Walita. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas materi mengenai proses intervensi manusia atau human intervention process gitu ya. Nah, sebelum ke pemaparan materi, sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaian acara yang akan kita lewati dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama akan ada pembukaan, lalu yang kedua ada perkenalan dari anggota kelompok 4, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat dari sisi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita buka diskusi kita kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, perkenalan dari anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada Safiola Mahamari Alfani yang sebagai pemateri. Lalu ada saya sendiri Muhammad Rafi Paripta sebagai moderatornya ke pemateri. Lalu ada Sherlina Agustin sebagai pemateri. Langsung kita ke pemaparan materi. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Shirley. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih proses intervensi manusia itu. Nah, proses intervensi manusia adalah upaya yang disengaja untuk meningkatkan efektivitas fungsi sumber daya manusia suatu organisasi. Jenis intervensi ini mungkin ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, ataupun meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Lalu ada 5 asumsi menurut Beckhart untuk membantu sebuah organisasi berubah. Yang pertama itu ada kelompok atau tim. Adalah dasar dari sebuah organisasi, bukan individu. Oleh karena itu, perubahan terjadi pada tingkat kelompok, bukan pada tingkat individu. Lalu yang kedua itu ada tujuan perubahan. Selalu berkaitan dengan mengurangi persaingan antar bagian organisasi dan menciptakan kerjasama yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu ada pengambilan keputusan dalam organisasi yang sehat didasarkan pada informasi bukan hanya pada peran atau posisi dalam hierarki. Lalu yang keempat itu ada organisasi, yaitu bagian-bagian kecilnya dan individu terus mengejar tujuan mereka. Lalu yang kelima itu ada salah satu tujuan organisasi yang sehat adalah membangun komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan kolaborasi di semua tingkatan. Lalu ada jenis intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada human process intervention, yaitu jenis intervensi yang fokusnya pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia. Contohnya itu ada proses consultation yang berfokus pada hubungan antar personal dan dinamika sosial yang terjadi pada kelompok kerja. Lalu ada team building, yaitu membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam memenuhi tugasnya. Lalu yang kedua itu ada structural intervention, yaitu eh, inter adalah jenis intervensi yang fokusnya pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi fokusnya itu lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Contohnya itu ada structural design, yaitu menyangkut pada pembagian tugas dalam organisasi. Lalu ada downsizing, yaitu bertujuan untuk menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi. Lalu ada reengineering, yaitu mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan kerja yang lebih responsif. Lalu yang ketiga itu ada Human Resource Management Intervention. Adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen sumber daya manusia. Contohnya ada manajemen kinerja, bertujuan untuk mengintegrasikan kinerja karyawan dengan sasaran strategis perusahaan. Lalu yang kedua itu ada perencanaan karir.
membantu orang-orang untuk memilih jalur karir dan mencapai tujuan karir mereka. Lalu ada sistem penghargaan, yaitu eh, untuk merubah sistem penghargaan reward guna meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Lalu yang keempat itu ada strategic intervention. Adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategik untuk merubah bentuk dan kultur organisasi. Contohnya itu ada merger dan akuisisi, yaitu proses sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Lalu yang kedua itu ada perubahan kultur. Membantu organisasi dalam mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi di lingkungan mereka. Lalu ada pembelajaran organisasional, itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Lalu ada dua faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan intervensi. Yang pertama itu karakteristik organisasi. Artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan intervensi. Dalam hal ini organisasi ditentukan oleh tiga aspek, yaitu ada yaitu sejauh mana proses intervensi bersifat strategik dan struktur organisasi, lingkungan kerja yang ada, dan perubahan yang berlangsung semakin membaik. Lalu ada stability, yaitu menunjukkan sejauh mana level atau derajat perubahan dalam lingkungan organisasi dan teknologi. Semakin tinggi derajat perubahan, semakin kompleks proses pelaksanaan intervensinya. Lalu yang ketiga itu ada union atau serikat pekerja. Pelaksanaan intervensi mungkin lebih sulit dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja yang kuat. Lalu yang kedua itu ada karakteristik dari intervensi itu sendiri. Karakteristik dari intervensi juga akan sangat menentukan keberhasilannya. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan karakteristik intervensi ini, yakni yang pertama itu ada spesifikasi tujuan, yang kedua itu ada program, yang ketiga ada target perubahan, yang keempat ada dukungan internal, dan yang kelima itu ada sponsor. Lalu ada tiga tipe intervensi menurut LM Baitos tahun 1992. Tiga intervensi tersebut adalah yang pertama itu ada intervensi tradisional, yaitu untuk mengatasi perbedaan dengan cara mendorong asimilasi dua perbedaan, baik dengan asimilasi budaya atau nilai-nilai tertentu maupun gaya hidup pegawai di tempat kerjanya. Lalu ada yang kedua itu ada pemahaman perbedaan, disebabkan karena adanya perbedaan tersebut akan memunculkan kelompok atau klik tertentu, sehingga perlu adanya suatu program kebersamaan atau join yang memungkinkan terjadinya pengertian sehingga akan terwujud saling toleran di kalangan mereka di tempat kerjanya. Lalu yang ketiga itu ada manajemen perbedaan, yaitu proses yang berlanjut yang sebenarnya menuntut kemampuan intervenor, khususnya pimpinan, dalam menangani perbedaan di tempat kerja dengan cara memaklumi perbedaan dan berjalan normal untuk saling berkomunikasi dan selalu mencoba hal-hal yang baru sesuai dengan nilai mereka tanpa pertentangan ataupun konflik. Lalu yang kesembilan itu ada perubahan sistem dan budaya. Yang pertama itu ada survei ataupun feedback, di mana organisasi itu mengumpulkan data melalui survei untuk mengevaluasi keadaan internal mereka. Lalu yang kedua itu ada sistem for management, yaitu menekankan empat fungsi utama, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mengolah organisasi secara efektif. Lalu yang ketiga itu ada grid organization development, yaitu pendekatan dalam pengembangan organisasi yang menggunakan grid atau matriks untuk memvisualisasikan hubungan antara tugas-tugas yang dilakukan dan kepribadian serta gaya manajerial individu. Lalu yang keempat itu ada goal setting and management by objective, di mana tujuan atau sasaran yang jelas ditetapkan untuk individu dan tim, kemudian diukur dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan pencapaian yang efektif. Lalu ada total quality management dan OD, yaitu gabungan dari Total Quality Management dan pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, ataupun proses organisasi. Lalu yang keenam itu ada Balance Scorecard, yaitu sebuah kerangka kerja manajemen yang strategis yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, baik terima kasih kepada Selina udah mudah memaparkan materinya. Lanjut kepada pemaparan yang kedua akan dipaparkan oleh rekan saya Safiola. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Eh, Melanjuti materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Serliana, sini ada intervensi pengembangan organisasi berkelanjutan itu dilakukan agar organisasi semakin lama semakin berkembang untuk menjadi efektif serta keberlangsungannya terjamin, maka perlu dilakukannya upaya atau intervensi. Nah, menurut Juan pada tahun 1997, intervensi perbaikan organisasi itu terbagi kepada 4 level. Yang pertama, tingkatan strategis. Nah, pada tingkatan ini, perencanaan strategis sangat berguna untuk menentukan arah dan membentuk desain organisasi. Ketika banyaknya lembaga swadaya masyarakat atau yang bisa disebut dengan LSM hidup menggunakan perencanaan strategis, hanya sedikit yang secara nyata menerapkan sistem manajemen strategis yang telah ditentukan di awal proses perencanaan terlebih dahulu. Nah, sistem tersebut tidak memungkinkan organisasi secara terus-menerus sensitif dan responsif atau tanggap terhadap perkembangan internal maupun eksternal. Bahkan dalam beberapa organisasi, hasil dari perencanaan strategis dianggap sebagai kitab suci yang tidak boleh diperbaiki sesuai dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, yang kedua ada manajemen operasi. Intervensi pada tingkatan manajemen operasi terutama difokuskan pada sistem internal dan struktur. Intervensi di sini ditunjukkan kepada desain organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan penerapan dalam menjaga sistem di organisasi ini adalah adanya kesulitan menjaga adanya kesulitan mengatasi perkembangan tugas dan adanya kesenjangan waktu pimpinan lembaga dalam memberikan perhatian terhadap manajemen internal. Kesenjangan tersebut antara lain seperti pelatihan manajemen dan juga keahlian yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada manajemen perkembangan proyek atau program. Seperti halnya dalam manajemen operasi, kelemahan dalam manajemen program atau proyek ini akan menjadi penanda atas kelemahan kinerja organisasi sebuah perusahaan. Beberapa faktor yang bisa dialami LSM dalam mengukur kinerja proyek ataupun program mereka adalah tidak diketahuinya apa yang akan diukur sebagai kinerja ataupun program dari proyek perusahaan tersebut. Kesenjangan antara sistem dan juga permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan lebih jauh lagi adanya kelemahan dalam sistem monitoring evaluasi mereka. Nah, yang keempat, ada pengembangan kelembagaan. Intervensi pengembangan kelembagaan ini diartikan sebagai pengembangan kapasitas organisasi untuk mengukur kerjasama dan hubungan dengan entitas sosial lain di masyarakat. Next. Materi selanjutnya mengenai dasar proses intervensi atau basic process intervention. Next. Dasar proses intervensi ini merujuk pada serangkaian langkah ataupun tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi dan juga memperbaiki proses di dalam suatu organisasi. Intervensi ini berfokus pada cara orang bekerja bersama, berkomunikasi dan juga berkolaborasi untuk mencapainya suatu tujuan organisasi. Nah, dasar proses intervensi ini meliputi berbagai metode kelompok seperti pelatihan komunikasi dan pembentukan tim kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil di dalam organisasi dengan mengoptimalkan interaksi dan juga dinamika antara individu, tim, ataupun unit organisasi. Next. Dalam proses intervensi ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, interpersonal approach atau juga didefinisikan sebagai antara orang atau melibatkan hubungan pribadi. Nah, meskipun komunikasi antar pribadi termasuk bentuk komunikasi lisan, tertulis, ataupun non verbal. Nah, istilah di umumnya ini diterapkan pada komunikasi lisan yang juga terjadi antara dua individu ataupun kelompok pada tingkat pribadi dapat disinkronkan misalnya seperti tatap muka ataupun lewat pesan, obrolan, email, dan lain sebagainya.
Nah, dalam interpersonal approach ini terdapat contoh yaitu pusat konsep semantik antar individu, antar pribadi, yaitu yang dikembangkan oleh psikologi Amerika, yaitu Joseph Loeb dan juga Hari pada tahun 1950 dan dinamai Johari dengan menggabungkan nama depan mereka yaitu Joseph dan Hari. Nah, Johari Windows ini adalah alat yang menunjukkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain yang merupakan model gabungan yang dipandang dari yang dipandang melalui banyaknya kualitas unik dengan merujuk pada relevansi, penekanan, pengaruh, soft skill, perilaku, empati, kerjasama, ataupun pengembangan antar kelompok dan pengembangan interpersonal. Nah, jendela Johari ini merupakan alat sederhana yang berguna untuk pelatihan kesadaran diri, pengembangan kepribadian, komunikasi antar pribadi, ataupun pengembangan antara tim gitu. Nah, alat ini juga memberikan kita kesempatan untuk melihat bagaimana bagaimana kita memandang diri kita sendiri ataupun kita memandang orang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, next. Nah, yang kedua ada pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini bukanlah konsep yang mudah didefinisikan. Pengembangan organisasi ini lebih merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup kumpulan rencana intervensi perubahan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai humanistik dan juga demokratik untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan juga kesejahteraan anggota organisasi. Nah, intervensi ini dapat dijadikan sebagai penguatan motivasi suatu organisasi untuk berubah. Nah, dalam intervensi ini juga dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, pelatihan sensitivitas yang juga dikenal sebagai T-group atau latihan lab. Pelatihan ini merupakan sebuah kesempatan bagi kelompok kecil untuk berinteraksi tanpa struktur yang ketat. Yang kedua, penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini merupakan cara untuk melakukan penelitian di mana langkah-langkahnya dimulai melalui mengidentifikasi masalah dan memahami situasi dengan baik, kemudian mengumpulkan data yang penting dan menganalisanya, lalu hasilnya itu dibagikan dengan orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, berdiskusi tentang data dan apa yang bisa dilakukan bersama oleh orang-orang yang terlibat tersebut. Yang keempat, membuat suatu rencana tindakan berdasarkan pembahasan tersebut. Tuh. Kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan memperbaiki situasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi apakah si langkah-langkah tersebut yang diambil itu berhasil atau tidak. Gitu. Nah, kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis transaksi. Nah, dalam analisis ini merupakan alat yang memfokuskan pada penganalisaan sifat dasar manusia dalam melakukan interaksi verbal satu sama lain. Nah, dasar yang dipakai dalam menganalisis pesan yang menjadikan kita lebih terikat pada komunikasi yang berharga dan juga efektif gitu. Yang keempat, analisa yang keempat yaitu tahapan ego. Nah, setiap orang itu mempunyai 3 ego ya. Yang pertama, different states atau status atau merefleksikan perasaan akan superioritas, kewenangan, dan mampu memberikan pertimbangan. Kemudian ego yang kedua ada the adult stage atau mencerminkan kedewasaan, objektivitas, logis, dan kecenderungan pengambilan keputusan rasional. Kemudian yang ketiga ada the child state atau merefleksikan kecenderungan sebagai anak, tergantung impulsif, memberontak, dan semacamnya gitu. Nah, masing-masing dari ketiga ego tersebut dapat bekerja dengan baik gitu dan direfleksikan dalam komunikasi kita dengan orang lain gitu. Kemudian yang transaksi yang terakhir itu kemudian asumsi yang terakhir ada transaksi. Nah, setiap komunikasi verbal antara dua pihak dapat dipandang sebagai transaksi. Transaksi ini dapat bersifat
seperti complementary transactions yang berasal dari ego state yang cocok untuk uh, cocok untuk kompatibel seperti adult to adult atau child to child dan parent to child gitu. Kedua ada cross transaction terjadi jika pesan komunikasi yang tidak cocok atau kompatibel antara adult dan child. Yang ketiga ada ulterior transaction terjadi jika dua pihak itu saling menyatakan tentang sesuatu dengan menggunakan kalimat yang tidak langsung namun dapat dipahami oleh pihak lain gitu. Kemudian yang ketiga ada proses konsultasi. Nah, memahami proses yang berlangsung di dalam organisasi ini merupakan hal yang penting bagi efektivitas organisasi. Banyak masalah timbul karena tidak cukup perhatian terhadap suatu proses. Nah, aspek struktural dan prosedural ini sangat penting bagi organisasi untuk agar berjalannya mulus gitu. Nah, proses konsultasi ini memerlukan kombinasi keterampilan dalam menumbuhkan hubungan saling membantu, mengetahui macam proses yang dicari dalam suatu organisasi ataupun dalam memperbaiki proses organisasi gitu. Yang keempat ada mediasi pihak ketiga. Di next. Nah, ya mediasi pihak ketiga. Nah, dalam mediasi pihak ketiga ini memfokuskan pada intervensi pihak ketiga untuk mengatasi situasi konflik. Nah, aspek fundamentalnya ini seperti pada konsultan yaitu membuat dua pihak yang saling tidak setuju dikonfrontasi kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa si terjadinya konflik itu dapat mengganggu efektivitas keduanya gitu. Kemudian ada umpan balik. Nah, ini merupakan teknik intervensi dalam mengukur dan juga memperbaiki efektivitas organisasi dengan mengusahakan umpan balik dari berbagai kelompok lain. Jika suatu organisasi ini kesulitan dan juga bekerja dengan dan juga dalam bekerja dengan organisasi eksternal, maka dapat mencari bantuan pada unit tersebut untuk memahami dan juga menyesuaikan apa yang berjalan salah dan dalam hubungan tersebut gitu. Kemudian di next, pengembangan jaringan pengorganisasian. Nah, manajer juga mulai belajar grid konsep atau konsep jaringan dengan mengukur gaya kepemimpinannya sendiri dan juga belajar menggunakan beberapa instrumen untuk mengukur berbagai dimensi efektivitas. Nah, manajer dapat dilatih menjadi instruktur bagi orang lain yang untuk menghindari grid seminar tersebut gitu. Kemudian perencanaan sistem terbuka. Nah, gagasan umumnya adalah kelompok inti orang dari semua fungsi bekerja atas dasar penuh waktu untuk mempertimbangkan misi, strategi, dan perencanaan untuk organisasi. Dengan kata lain, mereka itu dapat memutuskan arah tujuan mereka yang kemudian menentukan jalan yang akan mereka tuju gitu. Nah, yang terakhir ada alternatif pola kerja. Dengan berkembangnya peran wanita, tumbuh pola pikir baru seperti flex time, flex place, part time, dan juga job sharing gitu. Nah, flex time ini merupakan fleksibilitas bagi pekerja untuk menjalankan pekerjaannya, misalnya si pekerjaan itu dapat dilakukan di rumahnya gitu. Kemudian part time, part time ini merupakan peluang untuk bekerja penuh waktu, artinya pekerja itu bekerja sepanjang jam kerja yang berlaku di dalam suatu organisasi gitu. Sementara job sharing itu merupakan peraturan pekerjaan di mana satu pekerjaan itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang dan masing-masing itu bekerja berbagi pekerjaan gitu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiola yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya ada peran Human Resource Management dan Human Capital Management yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini itu ada pengertian itu ya. Yang pertama itu Human Resource Management. Menurut beberapa tokoh, Human Resource Management itu berfungsi untuk mengembangkan dan menjamin kesejahteraan sumber daya manusia di dalam organisasi yang menyebutkan sebagai pendekatan strategis dan koheren untuk pengelolaan aset yang berupa manusia untuk bekerjasama secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuan.
Nah, sehingga secara umum gitu, Human Resource Management itu merupakan strategi atau rangkaian langkah-langkah dan pendekatan untuk mengelola atau menggunakan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan atau goals yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Lalu yang kedua itu ada Human Capital Management gitu. Menurut Kearns 2006 mengungkapkan bahwa Human Capital Management berfokus pada penambahan dan menciptakan value untuk pengembangan manusia. Hal tersebut mendorong Human Capital Management untuk mengedepankan pentingnya pengambilan data, analisis, dan penyajian data guna mendapatkan arahan jelas untuk mengambil sebuah tindakan. Boleh di next. Sebelum ke persamaan antar Human Resource Management dan Human Capital Management gitu. Dari pengertian definisi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya sebuah intervensi yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan berupa penambahan ataupun penanaman pengetahuan atau kemampuan serta adanya value pengembangan manusia gitu. Sehingga proses intervensi ini didasari bahwa sebenarnya karyawan juga merupakan sebuah aset bagi perusahaan selain daripada modal kerja dalam bentuk uang ataupun peralatan kerja, terdapat juga sumber daya manusia. Nah, tanpa ketiga kombinasi ini maka dapat dipastikan bahwa perusahaan itu akan cenderung sulit untuk mencapai segala target yang capital management. Human Resource Management dan Human Capital Management itu adalah sama-sama untuk mengatur semua aspek dari manusia ataupun karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Human Capital Management dan Human Resource Management menyediakan berbagai fungsi dan kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dengan proses otomatis dan memberikan satu sumber informasi bagi karyawan berupa sistem administrasi karyawan, rekrutmen, talent management, pelatihan dan pengembangan, compensation dan benefit, waktu dan kehadiran, manajemen biaya, manajemen kerja, kesehatan dan keselamatan, dan lainnya yang berhubungan dengan proses bisnis. By the next. Nah, di situ ada perbedaan gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini tuh ada 3 poin gitu. Yang pertama tuh dari poin sudut pandang, Human Resource Management itu memandang karyawan sebagai supporter ataupun pendukung, sedangkan Human Capital Management memandang karyawan sebagai ujung tombak atau kunci dari organisasi. Lalu poin yang kedua itu dari poin fokus gitu. Human Resource Management itu memastikan sumber daya manusia menjadi supporter dalam pelaksanaan strategis bisnis dengan segala yang ada pada dirinya. Sedangkan Human Capital Management strategi-strategi yang mengoptimalkan talenta untuk menghasilkan atau menciptakan value yang digunakan untuk mengaktualisasi dan mempercepat tercapainya strategi bisnis yang efektif dan efisien. Lalu yang poin ketiga itu dari poin pengukuran. Menurut manajemen itu lebih berfokus kepada seberapa banyak yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Sedangkan human capital management itu tuh untuk mendapatkan menganalisis dan menyajikan informasi dalam rangka mengembangkan organisasi. Nah, di selanjutnya tuh kita ada studi kasus gitu. Ya, studi kasus yang kelompok kami ambil itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan langkah untuk menurunkan angka stunting. Boleh di next. Dari berita tersebut kita mengetahui gitu latar belakang. Latar belakang itu adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan penurunan angka prevalensi stunting sebagai salah satu program prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dalam upaya mencapai tujuan. Tujuan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah-langkah intervensi yang meliputi 2 pendekatan utama. Lalu dari berita tersebut juga kita mengetahui ada 2 intervensi. Nah, intervensi yang pertama itu dilakukan adalah intervensi gizi spesifik yang menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita subur. Langkah-langkah yang diambil itu termasuk pemberian makanan tambahan, suplemen, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan manajemen terpadu balita sakit. Lalu ada intervensi yang kedua. Intervensi yang kedua ini adalah intervensi gizi sensitif yang berfokus pada peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, kesadaran pengasuhan, serta akses pangan bergizi. By the next. Lalu ada hasil analisis kasus intervensi berdasarkan data BKKBN terdapat 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara. Nah, dengan 139.734 keluarga diantaranya merupakan keluarga sangat miskin. Nah, meskipun demikian, terdapat penurunan angka prevalensi stunting dari 25,8% pada tahun 2021 menjadi 21,1% pada tahun 2022. Target penurunan angka prevalensi stunting dalam RPJ
YMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 adalah 18,55%. Beberapa kabupaten ataupun kota di Sumatera Utara telah mencapai ambang Hasanuddin kabupaten kota yang telah berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, dengan demikian, upaya penurunan angka prevalensi stunting di Sumatera Utara melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan dukungan anggaran yang memadai, termasuk dari APBD provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah pusat. Kolaborasi antara berbagai pihak dan penerapan langkah-langkah intervensi juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah di stunting di Sumatera Utara. Mungkin sekian gitu pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk dua orang yang bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Boleh untuk Sekar. Baik moderator, sebelumnya izin bertanya, nama saya Sekar Marta Dananti dengan NIM 1219240204. Izin bertanya, dalam jenis intervensi salah satunya Human Process Intervention yang berhubungan dalam peningkatan hubungan manusia. Pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengembangkan hubungan antar pegawai secara produktif dan bagaimana intervensi manusia dapat membantu mengatasi tantangan tersebut? Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih kepada Sekar. Untuk penanya kedua, boleh menurunkan dulu fitur raise hand-nya. Lalu dalam hitungan ketiga, boleh menggunakan fitur raise hand-nya lagi. Buat Reksa dan Panji, turunkan dulu raise hand-nya. Oke, boleh buat yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua, satu, dua, tiga. Boleh kepada saudara buat Reksa untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reksa Deni Fortuna dengan NIM 1219240174. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa intervensi manusia dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di dalam perusahaan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Reksa yang sudah bertanya. Mungkin mohon izin waktu buat teman-teman untuk kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Sekar. Boleh. Baik, tadi tuh inti pertanyaannya tuh apa yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan hubungan antar pegawai secara produktif dan bagaimana intervensi manusia dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Nah, menurut kelompok kami, tantangan dalam mengembangkan hubungan antar pegawai termasuk konflik interpersonal, kurangnya komunikasi yang efektif, dan ketidaksepakatan dalam visi atau tujuan. Intervensi manusia itu dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan platform untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memperjelas tujuan bersama. Dengan demikian, intervensi ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin jika tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Boleh dijawab oleh Safiola. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Reksa. Jadi, pertanyaannya itu bagaimana kita dapat memastikan bahwa intervensi manusia dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam suatu perusahaan gitu.
Nah, untuk memastikan bahwa intervensi manusia dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi di dalam perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, komunikasi terbuka. Nah, pastikan bahwa tujuan, proses, dan hasil intervensi manusia dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Ini mencakup menjelaskan bagaimana alasan dibalik intervensi, langkah-langkah yang akan diambil, serta harapan dan ekspektasi yang ada gitu. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif. Libatkan karyawan dalam proses intervensi manusia dengan meminta masukan, umpan balik, dan kontribusi mereka. Dengan melibatkan mereka secara aktif, maka mereka pun akan merasa memiliki proses tersebut gitu dan lebih mungkin untuk mendukung dan menerapkan perubahan yang diusulkan. Kemudian yang ketiga dapat mengukur dan melaporkan kemajuan. Nah, dengan tetapkan metrik yang jelas untuk mengukur kemajuan intervensi manusia dan juga rutin melaporkan hasil kepada semua pihak yang terlibat, maka ini akan membantu untuk memastikan akuntabilitas dan juga transparansi dalam proses tersebut gitu. Kemudian dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, dengan melakukan pemantauan dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap intervensi manusia untuk menilai efektivitasnya dan juga memastikan bahwa si tujuan tersebut sudah tercapai gitu. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, maka perusahaan pun dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Nah, pastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu terkait uh, dengan intervensi manusia dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan bahwa keputusan itu didasarkan pada informasi yang jelas dan akurat gitu. Hindari pengambilan keputusan yang dilakukan secara tertutup ataupun tanpa pertimbangan yang memadai gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Dari teman-teman ada yang menambahkan? Jika tidak ada, mungkin saya tutup aja diskusi dari kelompok 4. Mohon maaf atas kesalahan yang ada diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.